Para hadirin semua, ini mungkin kunjungan resmi terakhir kami ke Amerika Serikat. Sebelum pensiun dari kantor tahun depan. Tidak ada awal yang lebih mengharukan untuk kunjungan ini selain yang termasuk dihormati dengan cara ini oleh salah satu lembaga pendidikan besar di negara ini dan di dunia. Saya tahu bahwa melalui penghargaan ini Anda tidak begitu banyak mengakui pencapaian individu apapun, tetapi lebih memberi penghargaan kepada perjuangan dan pencapaian orang-orang Afrika Selatan secara keseluruhan. Saya dengan rendah hati menerima penghargaan dalam semangat itu. Sementara pada saat yang sama berharap Anda tahu bahwa kami tidak sadar atau tidak tergerak oleh pujian besar yang Anda berikan kepada kami dengan menganugerahkan gelar ini pada pertemuan yang diadakan secara khusus. Bergabung dengan George Washington dan Winston Churchill sebagai penerima penghargaan lainnya yang dianugerahkan pada pertemuan yang diadakan secara khusus. Bukan hanya suatu kehormatan tunggal, ia juga memiliki makna simbolis yang besar bagi pikiran dan ingatan masa depan dari lembaga-lembaga besar Amerika ini. Nama seorang Afrika sekarang ditambahkan kedua pemimpin termasyhur di dunia ibarat itu. Jika di tahun-tahun terakhir kehidupan ini hidup dalam mengajar kesetaraan, akhirnya kita bisa melihat negara kita sendiri sebagai satu di mana warga negara tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau keyakinan, berbagai hak politik dan peluang yang sama untuk pembangunan. Kami melakukannya dengan rasa terima kasih yang besar kepada jutaan orang di seluruh dunia yang secara materi dan moral mendukung perjuangan kami untuk kebebasan dan keadilan. Bersama dengan kebebasan dan warga dunia yang cinta keadilan, kami lakukan pada saat yang sama. Bagaimanapun, perhatikan bahwa pada akhir abad ini, umat manusia masuk dengan harapan yang tinggi untuk kemajuan. Dunia masih diliputi oleh besar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, baik di dalam negara maupun di antara berbagai belahan dunia. Jika dalam kehidupan individu, kita semua dapat mencapai bagian dari perjalanan panjang itu di mana kesempatan diberikan untuk beristirahat, untuk istirahat dan ketenangan. Bagi umat manusia, jalan menuju kebebasan dan kesetaraan tampaknya, sayangnya, masih terus berlanjut. Lembaga-lembaga agung ini memperoleh kedudukan dan reputasinya juga dari cara yang telah dilakukannya dan terus berlangsung sebagai kehadiran internasional. Dimanapun pria dan wanita yang belajar dan berpikir berkumpul, nama dan pekerjaannya diketahui. Itu mewujudkan semangat universalitas yang menandai universitas-universitas hebat. Bergabung dengan jajaran alumninya adalah diingatkan akan kesatuan dunia global kita. Tantangan tunggal terbesar yang dihadapi dunia kita adalah bertempur untuk memerangi dan menghapus perbedaannya.
Sementara di seluruh belahan dunia, kemajuan sedang dibuat dalam memperkuat bentuk-bentuk pemerintahan demokratis. Kita terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kebebasan yang dibawa demokrasi akan tetap menjadi cangkang kosong jika tidak dibarengi dengan perbaikan nyata dan nyata dalam kehidupan material masyarakat. Jutaan warga negara biasa di negara-negara tersebut. Di mana pria dan wanita dan anak-anak dibebani dengan kelaparan, menderita penyakit yang dapat dicegah, mendekam dalam ketidaktahuan dan buta huruf, atau mendapati dari mereka kehilangan tempat tinggal yang layak. Pembicaraan tentang demokrasi dan kebebasan yang tidak mengakui aspek-aspek material ini dapat berdering dan mengikis kepercayaan diri dalam nilai-nilai yang ingin kami promosikan. Oleh karena itu, kewajiban universal kita terhadap pembangunan dunia di mana akan ada kesetaraan yang lebih besar di antara bangsa-bangsa dan di antara warga negara. Perbedaan antar dunia maju dan berkembang, antara utara dan selatan, mencerminkan dirinya juga dalam bidang sumber daya pendidikan dan intelektual. Ketika di Afrika, kita berbicara dan memimpikan dan bekerja untuk kelahiran kembali benua itu sebagai peserta penuh dalam urusan dunia di abad mendatang. Kita sangat menyadari betapa bergantungnya hal itu pada mobilisasi dan penguatan benua itu. Sumber belajar dunia saat ini adalah krisis keuangan yang juga sangat mengingatkan kita bahwa banyak konsep yang memandu perasaan kita tentang bagaimana dunia dan diatur dengan baik. Tiba-tiba terbukti menjadi curang, terlihat menyembunyikan cacat struktural yang nyata dalam sistem ekonomi dunia. Ajaran para ahli teori ekonomi yang bisa dengan begitu percaya diri meresapkan semua orang sekarang tampaknya telah menarik banyak validasi intelektual mereka karena tidak tertandingi oleh operasi sehari-hari dari sebuah sistem yang beroperasi untuk kepentingan yang berkuasa. Tidak hanya krisis ini menuntut pemikiran ulang dan rekonseptualisasi mendasar di pihak para ahli teori di utara. Secara lebih khusus dan mendesak menekankan perlunya para pemikir dan intelektual dari negara berkembang untuk mempertajam keterampilan dan analisis mereka, dan untuk kemitraan sejati antara mereka yang berada di utara dan selatan dalam membantu membentuk tatanan dunia yang menjawab kebutuhan bersama dan bersama dari semua orang, dan bukan hanya kekayaan. Universitas ini telah menjalin kerjasama cukup lama dalam belajar dan mengajar dengan orang Afrika Selatan. Ada banyak nama yang bisa disebutkan dari orang-orang yang sekarang menjabat di pemerintahan atau di lembaga masyarakat sipil yang menghabiskan waktu di Harvard atau mendapat manfaat dari program yang dilakukan bersama dengan lembaga ini. Untuk itu, negara demokrasi kita yang masih muda dihadapkan pada tugas besar rekonstruksi dan pembangunan berhutang budi pada institusi Anda. Karena orang Afrika Selatan memainkan peran mereka dalam membantu membuat konsep, memberikan konten pada kebangkitan Afrika. Kami terus memanfaatkan keterampilan intelektual yang dipupuk
dan diasah di sini. Amerika Serikat dan Afrika Selatan yang demokratis dalam 4 tahun terakhir ini telah membangun hubungan yang saling menghormati dan bekerja sama. Masing-masing negara menghormati kedaulatan satu sama lain sementara bekerja sama sebagai mitra. Sebagai bagian dari hubungan ini, para sarjana yang mendapat manfaat dari belajar di sini kembali lebih siap untuk menghadapi tantangan dan masalah lokal sebagai orang Afrika. Oleh karena itu, ini merupakan sumber dorongan dan inspirasi yang besar bagi kami untuk belajar tentang proyek penelitian Afrika yang sedang berkembang, yang bertempat di Pusat Pembangunan Internasional yang baru dibuat di Harpar. Tujuannya untuk melakukan penilaian sejarah ekonomi, sosial, dan politik Afrika, serta masalah-masalah yang dihadapi benua ini. Tepat waktu dan akan disambut dengan baik. Bahwa itu akan dilakukan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan cendekiawan Afrika, akan berfungsi untuk memperkuat dan membangun kapasitas intelektual Afrika untuk bertanggung jawab atas rekonstruksi dan regenerasinya. Saya yakin ini juga akan memperkuat dan membangun pemahaman Anda sendiri tentang realitas Afrika dan kemampuan Anda untuk menganalisis realitas itu sebagai bagian dari dunia kita bersama. Pak Presiden, kami menerima kehormatan besar yang dianugerahkan kepada kami hari ini sebagai simbol bagaimana Afrika Selatan dan Amerika Serikat, Afrika dan Barat, negara berkembang dan maju, menjangkau dan bergandengan tangan sebagai mitra dalam membangun tatanan dunia yang setara, bermanfaat bagi semua bangsa dan orang di dunia. Selama 300 tahun lembaga besar ini telah melayani bangsanya dengan keistimewaan. Kita memasuki milenium baru dengan harapan bahwa hasil pembelajaran yang kaya, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di abad yang akan datang ini benar-benar dibagikan oleh semua orang di desa global tempat kita tinggal ini. Kami yakin bahwa lembaga di mana kami sekarang menjadi anggotanya yang bangga akan memainkan peran utama dalam mencapai itu.